ayah ingin ia segera melamar. Itu di luar kemampuanku. Aku tidak pernah memandang siapa dirimu atau apa yang kamu miliki. Apa kamu ingin mundur begitu saja? Tidak, pikirkan jalan keluarnya. Jublina, bagaimana kalau aku gagal? Sama aku bersamamu, aku siap menghadapi apapun itu. Sebuah daerah yang masih memegang erat tradisi dan adat. Cinta tidak selalu cukup untuk menyatukan dua hati. Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu belis yang menjadi simbol harga diri dan kehormatan keluarga. Namun, bagaimana jika cinta harus berhadapan dengan tuntutan adat? Inilah kisah tentang pilihan, pengorbanan, dan makna sejati dari sebuah ikatan suci. Hei Jublina, kemarinlah nak. Ya apa ya? Kemarin nak. Sudah 5 tahun hubungan kalian terjalin nak. Jangan sampai ada celah yang dinilai buruk oleh masyarakat. Suruh Ben segera datang ke sini. Ayah ingin ia segera melamarmu. Kalian sudah dewasa, sudah waktunya menentukan masa depan. Ya, aku mengerti maksud ayah. Memang sudah waktunya kami melangkah ke jenjang yang lebih serius. Nanti aku akan memberitahu pesan ayah pada Ben. Baiklah nak, baguslah kalau begitu. Ayah harap dia benar-benar siap. Setelah Jublina mendengar pesan dari ayahanda, ia segera menemui Benjamin di taman tempat cinta mereka bersemi. Di balik rindangnya pepohonan, rahasia pun mulai terungkap. Mas, Ada apa Jublina? ada yang kubicarakan padamu. Apa itu? Ayah baru saja bilang kepadaku bahwa dia memintamu untuk segera menghadapi dan memenangku. Jadi, hari yang kutunggu-tunggu sekaligus kutakutkan akhirnya tiba juga. Kenapa wajahmu tampak gelisah seperti itu, Mas? Apa yang mengganggu pikiranmu? Aku hanyalah rakyat biasa juga. Bagaimana mungkin aku bisa memenuhi adat berisme yang setinggi langit itu? Itu di luar kemampuanku. Mas, dengarkan aku. Bagiku, iblis itu hanyalah benda mati. Aku tidak pernah memandang siapa dirimu atau apa yang kamu miliki. Yang kulihat hanyalah dirimu yang tulus mencintaiku. Aku tahu Jublina, aku takut. Takut akan tradisi yang memisahkan kita. Lalu apa rencanamu, Mas? Apa kamu ingin mundur begitu saja? Tidak, aku akan mencari jalan keluar. Satu-satunya cara adalah menghadap ayahmu. Apapun hasilnya, aku akan terus berjuang. Baiklah, apapun itu hasilnya, aku akan terus mendukungmu. Sementara itu, di tengah cahaya pagi yang lembut, ayah Jublina sedang berbicara dengan penasihatnya. Mereka merenungkan makna sebenarnya dari tradisi yang telah dijaga selama berabad-abad. Hei Rina, kau tahu sendiri kan, putri pun tidak bisa dilamar sembarangan. Ini adalah suatu penghormatan kepada keluarga dan bukti keseriusan calon menantu. Itu sudah menjadi aturan turun-menurun. Dan adat itu harus dijaga, Tuan. Namun ingatlah, adat itu dibuat untuk kebahagiaan manusia, bukan sebaliknya. Belis hanyalah simbol, bukan tujuan utama. Coba lihatlah dari sisi lain. Terpenting adalah putri Tuan bahagia bersamanya. Benar juga ya. Sore hari yang sejuk di bawah pohon yang rindang, dua insan yang saling mencinta kembali bertemu di taman yang indah, menguatkan hati di tengah ketidakpastian yang membayangi. Jublina, bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau ayahmu menolakku? Apakah engkau masih mau menungguku? Mas, jika dunia dan adat menolak kita, aku rela meninggalkan segalanya demi untuk bersamamu. Karena dimanapun kamu berada, itulah rumah. Tidak Jublina, aku tidak akan membawamu pergi tanpa restu orang tua dan ridho adat. Itu bukanlah bentuk cinta sejati. Percayalah padaku, aku akan menghadap ayahmu dengan kepala tegak. Hari yang dinanti pun tiba. Dengan langkah dan hati yang penuh harapan, Benjamin datang bersama ibunya. Di hadapan keluarga, ia akan membuktikan bahwa cinta bisa berjalan seiring dengan adat. Dengan segala hormat ayahanda, saya datang bersama ibunda saya untuk berniat tulus melamar anak anda, Jublina. Baik, jika kau serius, buktikanlah dengan memenuhi syarat adat yang berlaku di sini.
Ampun Ayahanda, saya sadar diri, saya tidak membawa harta maupun kemewahan, tetapi saya membawa lebih dari itu, yaitu kesungguhan hati dan janji setia. Mohon berkenan Tuan, kami sebagai sesama orang tua mengetahui betapa berharganya seorang putri bagi keluarga. Kami datang ke sini bukan dengan harta yang melimpah, melainkan dengan niat suci dan didikan baik kepada anak kami yang kami tanamkan. Apakah kesungguhan hati itu cukup untuk menjaga martabat dan masa depan putriku? Martabat seorang istri tidak dijaga dengan emas atau harta Tuan. Ia dijaga oleh kesetiaan, tanggung jawab, dan kasih sayang sepanjang hayat. Saya akan berusaha sekuat tenaga, bukan untuk membeli cinta Jubrimu, tetapi untuk menjaganya seumur hidup dengan sepenuh hati dan tanggung jawab. Kata-katamu bagus sekali, Nak. Sampai-sampai saya bingung. Ini sedang proses lamaran atau sedang berpidato di depan rakyat? Nah, itu baru namanya bijaksana. Keuntungan Tuhan tidak menuntut hal yang berlebihan, selama niatnya itu tulus. Jangan pastikan. Tapi ingat pesan ayah ya, jika sampai putriku menangis karena perlakuannya, yang datang bukan lagi urusan, tapi aku sendiri, Nak. Di penghujung hari, di taman yang menjadi saksi bisu cinta mereka, kabar gembira akhirnya tiba. Semua rasa cemas dan ragu kini berganti dengan kebahagiaan yang tak terkira. Dan aku penasaran hasil pertemuan kemarin. Bagaimana? Apakah ayahku mengizinkanmu? Ayahmu tidak menghalangi Jubrimu, tetapi ia bilang syaratnya tidak harus besar maupun mahal. Yang penting bisa mencukupi untuk bekal rumah tangga. Wah, syukurlah. Akhirnya doa kita terkabulkan juga. Ternyata cinta tidak perlu melawan adat, tetapi kita harus menjalinnya dengan tulus. Selama aku bersamamu, aku siap menghadapi apapun itu. Dan begitulah kisah cinta yang tak pernah terbuang oleh waktu. Meski sempat diuji oleh adat dan keadaan, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya dan kenangan indah akan abadi terpatri di hati. Di balik megahnya tradisi dan adat, selalu ada ruang untuk keikhlasan dan pengertian. Belis bukan sekedar ukuran harta, melainkan bukti penghormatan dan keseriusan. Ketika cinta bertemu dengan kesungguhan hati, bahkan aturan yang paling kuat sekalipun bisa melunak dan memberi jalan bagi kebahagiaan.